bersifat tidak terbatas karena sesuai kodratnya bahwa manusia tidak pernah merasa puas. Nah, itu pengertian kebutuhan manusia ya. Yang artinya segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas karena sesuai kodratnya kita itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Terus selanjutnya jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu terbagi menjadi berapa jenis. Yang pertama kita akan membahas jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingan, dari yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Yang pertama kita akan membahas kebutuhan primer. Ada yang tahu kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer, kebutuhan yang utama dan tidak dapat ditinggalkan. Contoh makanan, tempat tinggal, pakaian. Kebutuhan sekunder, kebutuhan perlengkapan untuk meninggalkan kenyamanan. Contoh kita sudah memiliki tempat tinggal, maka diisi dengan meja, kursi, kipas angin. Kebutuhan tersier, kebutuhan mewah sebagai pemberi kepuasan. Contoh mobil mewah, perhiasan, berlibur ke luar negeri. Tangan bertanya bagus. Kebutuhan primer, kebutuhan yang utama dan tidak dapat ditinggalkan. Contoh makanan, tempat tinggal, pakaian. Kebutuhan sekunder, kebutuhan perlengkapan untuk meninggalkan kenyamanan. Contoh kita sudah memiliki tempat tinggal, maka diisi dengan meja, kursi, kipas angin. Kebutuhan tersier, kebutuhan mewah seperti pemberi kepuasan. Contoh mobil mewah, perhiasan, dan berlibur ke luar negeri. Tangan Mbak Umar. Jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang tidak dapat kita tinggalkan. Contoh makan, kita butuh makan. Tempat tinggal, kita butuh tempat tinggal. Pakaian, kita butuh pakaian. Di sini udah punya tempat tinggal semuanya kan? Ya. Makanan 3 kali sehari. Ya. Punya pakaian bagus. Ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena di luar sana teman-teman kita tidak banyak yang seperti itu. Terus kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap atau untuk meningkatkan kenyamanan. Contohnya kita punya tempat tinggal, kita pengen rumah kita nyaman, kita membutuhkan kursi, kipas angin, kita butuh kulkas. Nah, itu namanya kebutuhan pelengkap. Yang terakhir kebutuhan tersier, yang artinya kebutuhan untuk kepuasan diri kita. Contohnya kita pengen punya mobil, kita pengen punya perhiasan, kita pengen berlibur. Nah, itu namanya kebutuhan untuk kebutuhan tersier atau kebutuhan untuk memberi kepuasan. Oke, selanjutnya jenis-jenis kebutuhan menurut waktunya. Jenis-jenis kebutuhan menurut waktunya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kita harus pandai-pandai membagi waktu belajar, waktunya istirahat. Kalau main game itu jangan sampai tengah malam nanti bangunnya kesiangan terus sampai di sekolah ngantuk, semangat belajarnya berkurang, yang rugi kita sendiri. Oke, udah selesai semuanya. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah dibahas ini? Namanya? Mbak Uma. Bu, kenapa smartphone selalu dibilang kebutuhan sekunder? Padahal zaman sekarang kalau tidak ada HP kita tidak bisa belajar atau dapat informasi. Apakah itu sudah jadi kebutuhan primer? Oke, baik, saya akan menjawab. Kategori kebutuhan itu bisa berubah sesuai dengan subjeknya, sesuai zamannya. Kayak sekarang kita butuh HP, smartphone, kita kayak pelajar butuh HP. Itu kan nggak semua, secara biologis kan nggak semua manusia butuh HP. Yang kita butuhkan kan makan. Tapi karena smartphone itu dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder, jadi itu sama aja dengan tingkat kepentingannya yang ada. Selanjutnya ada yang bisa ditanyakan? Coba tanya. Bagaimana cara kita menentukan mana yang harus dibeli? Cuman kalau ada 2 barang yang sama-sama bagus tapi uangnya Baik, saya akan menjawab. Kita gunakan skala prioritas. Yang pertama kita tingkatkan dulu urgennya seberapa urgent. Terus yang kedua kita lihat manfaatnya dulu. Yang terakhir kita pertimbangkan mana yang penting, yang kita beli duluan ya. Terus dari semua materi yang kita bahas hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya? Refleksi dulu Mbak siapa namanya? siswa. Dan
Coba kalian baca. Refleksi siswa. Setelah mempelajari materi tentang kebutuhan manusia, ada beberapa hal yang saya renungkan. Hal baru yang saya pahami. Saya menyadari bahwa ternyata apa saja yang saya inginkan selama ini tidak selalu merupakan apa yang saya butuhkan. Saya belajar membedakan antara kebutuhan primer atau kebutuhan pokok dengan keinginan yang hanya bersifat hiburan atau fungsi semata. Kesimpulan pembelajaran, definisi dan sifat. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sifat kebutuhan manusia adalah titik terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya, barang dan jasa bersifat tak terbatas. Kapan buat Mbak Valen ya namanya. Tangan. Oke, sekian pelajaran hari ini yang kita materi hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi yang selanjutnya. Baiklah, sebelum saya tutup kita yel sekali lagi ya, yel semangat ya. Yang kayak tadi itu. Ayo 1, 2, 3.